Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan hingga pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fatmarani. Di sini podcast Ramadan kali ini akan ditemani oleh Ibu cantik, yaitu Ibu Lasmini selaku guru ekonomi dari SMA Negeri 3 Depok. Boleh Bu, sapa dulu nih teman-teman podcast Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita langsung aja ya Bu ke pembicaraan kali ini biar nggak panjang kali lebar nih. Oke Bu, kira-kira makna apa saja sih yang bisa kita ambil dari puasa sudut pandang investasi? Iya, makna puasa dilihat dari sudut investasi atau ekonomi ya. Lebih dahulu bahwa puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar dan terbenamnya matahari untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dan dilihat dari investasi tadi ada 3 makna, yaitu yang pertama yaitu upaya menahan diri, yang kedua mengurangi konsumsi harian, yang ketiga puasa sebagai investasi masa depan. Oke Bu, tadi kan Ibu sebutkan yang di poin pertama yaitu upaya menahan diri. Nah, menahan diri dalam bidang ekonomi di bulan puasa itu seperti apa sih Bu? Iya, Alifah ya. Puasa itu menahan diri ya. Jadi puasa menjadi istimewa karena hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Makna puasa dari sudut pandang investasi adalah sebuah upaya menahan diri menggunakan uang saat ini untuk nikmat berlipat ganda di masa yang akan datang ya. Berpuasa dalam mengendalikan uang adalah investasi yang sebaik dilakukan oleh masyarakat untuk bisa hidup nyaman nantinya. Dan jadi mulailah dengan cara mudah, yaitu dengan mempuasakan keinginan kita yang tidak perlu ya. Gitu Hanifah. Bagus banget ya teman-teman. Jadi kita harus bisa memilah mana barang yang kita perlukan dan mana barang yang kita inginkan. Iya. Tapi Bu, bagaimana nih Bu caranya bisa mengatur keuangan dari keuangan harian, mingguan ataupun bahkan bulanan nih? Iya, mengatur uang kita ya dalam sehari ya. Jadi makna puasa lain dilihat dari sudut pandang investasi tadi ya adalah mengurangi konsumsi harian ya. Dengan berpuasa berarti kita mengurangi konsumsi harian Hanifah. Misalnya dalam sehari kita ya 3 kali makan, yaitu pagi, siang, dan malam ya. Dalam sehari berarti kita butuh yaitu uang 30.000 kira-kira ya. Dengan berpuasa kita hanya akan menghabiskan uang 20.000 karena konsumsi makan siang kita tidak ada ya. Jika penduduk Indonesia hanya 25% ya Pak ya, dari 220 juta penduduk saja yang berpuasa, maka sebanyak 55 juta penduduk mengalami penurunan konsumsi sebesar tadi Rp10.000 kali 55 juta penduduk kali 30 hari. Jadi berapa? Ada 16,5 triliun rupiah ya. Jadi dengan demikian yang tadi nominal Ibu sebutkan itu bisa diredam mengingat semakin besar tingkat konsumsi yang sulit untuk dikendalikan, semakin besar juga memicu inflasi atau kenaikan harga ya Bu. Iya. Oke. Saya juga pengen tanya nih Bu, apakah ada kaitannya puasa dengan investasi masa depan? Iya, jadi puasa dan investasi masa depan ya. Di sini investasi merupakan suatu istilah ya dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi ya. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan ya. Terkadang
investasi ini bisa disebut sebagai penanaman modal ya Pak ya. Puasa sebagai investasi maksudnya adalah ketika berpuasa kita akan cenderung hemat anggaran ya. Anggaran tersebut bisa diinvestasikan untuk keperluan masa depan. Nah, dari mengatur keuangan tersebut ya Bu, puasa dan investasi ternyata memiliki korelasi yang sangat dekat. Selain mengendalikan diri dari keinginan untuk mengonsumsi barang dan jasa, puasa juga memiliki peran dalam investasi seperti yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya nih Bu, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari puasa dalam bidang ekonomi? Ya, hikmah yang kita ambil dalam bidang ekonomi atau perekonomian. Ya, sebenarnya investasi tadi juga ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi ya. Yang pertama yaitu meningkatkan roda perekonomian ya. Roda ekonomi itu benar-benar tampak ya, tampak hidup selama bulan suci ini ya. Karena itu tidaklah berlebihan jika sebagian umat manusia mengharapkan seluruh bulan atau sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan ya. Meski hal ini tidaklah mungkin ya, karena bulan Ramadan dilaksanakan dalam 1 tahun sekali ya nih Pak ya. Jadi karunia di tengah Ramadan tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan maksudnya akhirat ya, tapi aspek keduniawian pun juga terbuka lebar, terutama dimensi ekonomi. Bahwa fakta menunjukkan para pelaku ekonomi meraih pendapatan besar atas kehadiran bulan suci Ramadan. Ya. Tak sedikit di antara umat manusia yang berpuasa ataupun tidak, dari kalangan barisan Muslim atau tidak ya, atau lainnya, itu merasakan manfaat besar dari kehadiran Ramadan yang tersirkulasi atau terdistribusi ya secara menyeluruh ya, mulai dari wilayah perkotaan hingga perdesaan. Oke baik Bu, kalau meningkatkan kreativitas masyarakat juga iya kan ya Bu? Seperti berkaitan dengan mata pelajaran prakarya kemarin nih Bu. Oh iya, jadi itu berkaitan dengan kewirausahaan ya. Jadi meningkatkan kreativitas para produsen ya. Jadi meningkatnya kebutuhan di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ya, itu tentunya banyak produsen baru yang bermunculan ya, sehingga banyak persaingan ya. Maksudnya di sini dengan banyaknya persaingan tentu produsen harus kreatif dalam memproduksi barang dan jasanya ya. Misalnya akan makanan dan minuman saat buka ya, banyak penjual makanan dan minuman yang baru ya. Misalnya tadi ada penjual kolak ya, kolak biasanya tuh kolaknya kolak pisang ya, tapi sekarang ada kolak apel, kemudian kolak ditambah buah nangka dan lain-lain. Jadi pembeda itu ya, itu pembeda ya. Itu kreatif dalam hal makanan. Mungkin yang lain ya ada kreatif dalam hal baju ya, kebutuhan baju gamis atau mungkin kebutuhan akan mukena dan lain sebagainya. Alat-alat juga ya Bu ya. Jadi dibentukannya. Jadi kreatif yang mendorong kreatif para penjual atau produsen ya. Itu hari Pak ya. Berarti kan juga ada korelasi untuk meningkatkan pendapatan pedagang ya Bu ya. Iya. Nah bagaimana tuh Bu? Kalau meningkatkan pendapatan pedagang atau maksudnya di sini pendapatan pedagang juga bisa, atau pedagang atau masyarakat pada umumnya ya. Jadi pedagang kebutuhan di bulan Ramadan dan Idul Fitri akan mendapatkan keuntungan ya, itu berarti meningkatkan perdagangan. Maksudnya pendapatan pedagang ya. Nah idealnya memang puasa itu kan merupakan aktivitas yang menahan diri ya Bu, dari nafsu makan, minuman, sejatinya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun terjadi pada Ramadan misalnya meningkatkan roda perekonomian justru tumbuh lewat konsumsi dan juga produksi. Padahal sedang puasa, mengapa demikian Bu? Iya. Permintaan barang pada bulan puasa itu selalu meningkat hingga 3 kali lipat dari waktu biasanya ya. Jadi peredaran uang atau di sini filojit ya, kalau di dalam itu disingkat dengan PRV ya. Nah, juga demikian meningkat peredarannya. Nah, tak hanya itu, pada bulan puasa pun para ekonom selalu mewanti-wanti ya akan tingginya inflasi ya. Inflasi itu adalah naiknya harga-harga ya, dengan melonjak ya permintaan di pasar. Dalam jargon ekonomi pun hal ini bisa disebut dengan cost push inflation ya. Jadi tingginya biaya
biaya produksi ya. Jadi inflasi yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi. Namun anehnya hal ini justru tidak terjadi ya Nita ya. Jadi keinginan orang untuk mendapatkan barang, maksudnya barang untuk lebaran yang menaikkan tingkat permintaan itu biasanya dibarengi dengan keinginan orang untuk mengeruk keuntungan dengan cara memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Hal ini berarti dapat meningkatkan suplai barang yang pada gilirannya akan menekan harga. Jadi jika permintaan dan suplai barang itu meningkat tanpa diiringi kenaikan harga yang signifikan ya, itu artinya ekonomi itu sedang booming atau melonjak. Di situ letak irasionalnya ya. Meski belum ada ya penelitian lebih lanjut, dia memaparkan berdasarkan asumsi ya bahwa uang atau peredaran uang ya atau velocity ya pada bulan puasa mendekati rasio 1 ya. Artinya pada saat itu nilai uang yang beredar merupakan gambaran terhadap nilai transaksi real baik berupa barang maupun jasa. Bagaimana hal ini dapat terjadi ya? Namun terkadang terdapat kebenaran, banyak pandangan bahwa ada dimensi dalam perekonomian Islam yang tidak dapat kita cerna ya oleh rasionalisme ya. Jadi semua ilmu itu termasuk ekonomi memang harus memiliki dasar rasionalisnya ya. Agama pun harus dijalankan dengan orang-orang yang berakal. Apabila semua hal harus rasional, maka bisa jadi orang tak bisa hidup karena semua hal yang diperbuat harus sesuai dengan rasionya ya. Sedangkan orang-orang itu banyak orang yang berpendapat ya atau orang Inggris saja percaya ya bahwa semakin banyak memberi ya semakin banyak dia akan menerima ya. Di sini dalam Islam diajarkan tidak akan berkurang harta karena sedekah ya. Jadi tidak akan berkurang ya kita memberi ya. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan seperti ini tidak dapat dicerna oleh ilmu ekonomi melulu yang berisi rasionalitas dan materialitas ya. Jadi jawabannya tentunya berasal dari dimensi lain ya. Misalnya ketika puasa maka kondisi hati manusia itu rata-rata sedang berada dalam puncak spiritual ya. Hal itu membuat manusia cenderung untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Misalnya kita membeli makanan saja untuk berbuka puasa ya, kadang kerap melebihi untuk orang lain. Pada saat seperti itu hitungan materi tidak lagi berlaku ya. Pemberian materi tidak lagi akan mendapatkan imbalan materi, tetapi sesuatu hal yang lain yang memuaskan hati kita ya. Jadi yang membuat hati kita tenang ya, dan juga mungkin ingin beribadah juga seperti itu ya. Untuk itu jika semua orang berpuasa dan melakukan hal yang sama, yaitu terkecuali buat orang-orang yang tidak mampu ya nih Pak ya. Jadi maka konsumsi meningkat, permintaan bertambah, suplai akan bertambah, harga bergerak stabil hingga pengangguran akan berkurang ya gitu ya. Banyak yang ternyata manfaatnya nih teman-teman dari sudut pandang ekonomi atau investasi gitu. Tadi disebutkan oleh Ibu kalau puasa ini juga bisa menjadi investasi bagi masa depan karena kan dananya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat lagi. Oke Bu, untuk terakhir kalinya apakah Ibu ada closing statement untuk pendengar podcast Ramadan kali ini? Iya ya, mungkin ini saran ditujukan untuk siswa-siswi atau anak-anak muda lainnya ya. Jadi kalian itu bisa menjadikan puasa sebagai sarana investasi dan meningkatkan kreativitas dalam memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan pendapatan. Namun tetap dengan niat ibadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wah, keren banget nih, beri tepuk tangan dong bulan Mini. Bulan Mini. Keren banget percakapannya, udah bincang-bincang kecil, udah di penghujung pembicaraan lah ya Bu ya. Ibu saya tutup aja ya Bu, karena kan sudah di penghujung pembicaraan juga. Baik, terima kasih banyak Bulan Mini sudah mau hadir di acara podcast Ramadan. Teman-teman semua makasih juga udah mau dengerin sampai detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.